Salam sehat, para pemirsa channel Info Sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai apa yang harus dilakukan jika terinfeksi Omikron. Tonton sampai habis video apa yang harus dilakukan jika terinfeksi Omikron, agar kita bisa mengetahui apa yang harus dilakukan bila terinfeksi Omikron dan kita bisa kembali sehat walafiat. Apa yang harus dilakukan jika terinfeksi Omikron? Jika terpapar Omikron, ada beberapa hal penting yang harus Anda lakukan. Varian COVID-19 Omikron telah terdeteksi di Indonesia. Beberapa kasus diantaranya diketahui berasal dari transmisi lokal. Seperti diungkap para ahli, Omikron 2 kali lebih menular dibandingkan varian Delta, yang artinya potensi Omikron meluas cukup tinggi. Jika Anda terpapar Omikron, ini adalah hal terpenting yang perlu Anda lakukan menurut ahli. Pertama, isolasi di rumah. Hal terpenting yang harus dilakukan jika positif Omikron adalah melakukan isolasi di rumah. Pedoman baru dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat, CDC, mengimbau agar mereka yang terpapar Omikron untuk dikarantina selama 5 hari. Kemudian, setelah 5 hari tidak ada gejala, atau gejalanya membaik, Anda dianjurkan tetap memakai masker selama 5 hari ke depan. Ketika berinteraksi dengan orang rumah, atau keluar rumah, isolasi dapat dilakukan dengan memisahkan diri dari keluarga yang tinggal dalam satu rumah, dan tidak bepergian keluar. Meski sulit, Anda diharuskan untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa berkontak langsung dengan keluarga untuk menjaga mereka tetap aman dan terlindungi. Jika memungkinkan, makanan dapat diantarkan ke depan pintu kamar untuk meminimalkan kontak langsung. Kedua, lindungi orang lain. Jika Anda tinggal dengan orang lain, sebisa mungkin tetaplah di ruangan tertentu, dan jauh dari orang lain, dan hewan peliharaan. Jika memungkinkan, sebaiknya menggunakan kamar mandi terpisah. Namun, jika hanya ada satu kamar mandi, Anda dan keluarga harus selalu memakai masker, dan setelahnya, lakukan desinfeksi dudukan, maupun gagang toilet, gagang keran, tempat sabun, serta sakelar lampu. Selain itu, pastikan ventilasi udara dan jendela terbuka agar sirkulasi udara berputar dengan baik. Orang-orang yang tinggal serumah harus berhati-hati, tetapi mereka tidak perlu panik terutama jika mereka telah divaksinasi. Ketiga, informasikan orang yang sempat kontak. Jika Anda dites positif COVID-19, CDC merekomendasikan untuk memberitahu orang yang pernah kontak erat selama periode 24 jam. Kontak erat diartikan sebagai orang yang berbincang selama 15 menit atau lebih dalam jarak 6 kaki. Bahkan saya akan khawatir jika kontak selama 6,5 menit, kata Professor of Medicine di Divisi Penyakit Menular University of North Carolina di Chapel Hill, David Wohl. Keempat, konsultasi dengan dokter. Menurut CDC, kebanyakan orang yang tertular varian Omikron mengalami gejala ringan, dan dapat pulih sendiri di rumah. Tetapi para ahli menyarankan untuk tetap berkonsultasi dengan dokter tentang pengobatan potensial untuk meredakan gejala. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) baru-baru ini menyetujui Paxlovid, obat antivirus yang menurut uji klinis, mengurangi risiko rawat inap pasien yang tidak divaksinasi hingga 88%. Masalahnya, obat itu sangat baru sehingga persediaannya sangat terbatas. Tetapi jika Anda berisiko tinggi mengalami gejala parah, dokter mungkin dapat meresepkannya. Obat lain yang potensial seperti inhaler dapat membantu mengurangi gejala pada saluran pernafasan. Kelima, waspada bila kesehatan memburuk. Sangat penting untuk selalu memantau gejala COVID-19 yang disebabkan varian Omikron. Gunakan alat pulse oximeter untuk mengamati kadar oksigen dalam darah. Untuk diketahui, pembacaan kadar oksigen pada orang sehat biasanya sekitar 95 hingga 99%. Artinya,
Anda harus mewaspadai jika kadar oksigen turun menjadi 93% atau bahkan lebih rendah. Konsultasikan dengan dokter. Apakah terapi antibodi monoklonal dapat dilakukan untuk membantu tubuh melawan COVID-19 dan menurunkan risiko penyakit parah, terutama bagi orang-orang dalam kelompok berisiko tinggi? Segeralah mencari perawatan medis darurat jika mengalami kesulitan bernapas, rasa sakit atau tekanan yang terus-menerus di dada, kebingungan, area bibir dan kulit kuku terlihat pucat dan berwarna biru. Harus selalu ada orang yang siap membantu atau handphone dengan nomor emergensi untuk komunikasi dalam keadaan darurat. Demikian ulasan lengkap tentang video, apa yang harus dilakukan jika terinfeksi Omikron, yang kamu perlu tahu. Mari kita terapkan protokol kesehatan dan pola hidup sehat, agar tubuh tetap bugar, dan terhindar dari penyakit virus Omikron, dan kita semua selalu sehat walafiat. Hai pemirsa, jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu selalu dapat update video-video bermanfaat dari kami. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Salam.